Selamat pagi, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Kita bertemu lagi di acara Perlensia hari ini, Sabtu 10 September tahun 2022. Bertepatan dengan apa ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, perayaan Tong Chupia. Iya, kita masing-masing di rumah makan Tong Chupia. Baik, Perlensia hari ini bertema arti sahabat Yesus. Dilayani oleh Pendeta Lucia de Wijaya. Bu Lucia, selamat pagi Bu Lucia. Bu Lucianya belum datang. Pengiring pujian akan dilayani oleh Bapak Yohanes dan Ibu Vera. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Semua. Sebelum acara mulai, akan membacakan tata tertib. Yang pertama, selama acara berlangsung, semua suara nanti akan dimatikan dulu, supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar jelas. Yang kedua, ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilakan untuk mengangkat tangan di layar video. Nanti host akan menghidupkan suaranya. Dan yang ketiga, video dan kamera tolong diaktifkan pada saat sesi foto bersama. Begitu tata tertibnya, ibu-ibu, bapak-bapak, pasti sudah tahu semuanya. Terima kasih. Selamat mengikuti Perlensia. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Ibu dan bapak-bapak bisa menyanyi masing-masing di rumah dengan penuh perasaan. Kita memuji nama Tuhan, jiwa kita memuji nama Tuhan. Silakan Bu Vera. Mari Bapak Ibu Om Opa, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Maka Jiwaku Memuji.
sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwa memujimu. Sungguh besar Kau Allah. Bait yang kedua. Tuhanku, berilah sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari Ibu Bapak kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, sungguh besar Engkau ya Bapa. Kami sangat kecil dan tidak berharga sebetulnya di mata-Mu. Tapi Engkau memelihara kami sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami boleh berkumpul pada saat ini ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh melalui istirahat kami pada malam hari tadi malam. Dan kami mohon ampun ya Bapa atas kesalahan-kesalahan kami yang telah kami perbuat pada hari-hari yang lalu. Dan Engkau saja yang mau memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat berlaku dengan baik, baik dalam kelakuan maupun tutur kata kami. Bapa, kalau saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh Pendeta Lucia, kiranya Engkau yang membuka hati kami, Engkau yang memimpin Pendeta Lucia dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang disampaikan oleh beliau dapat kami mengerti dan kami dapat menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong pimpin acara ini ya Bapak, agar dapat berlangsung dengan baik dari awal sampai nanti selesai. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami serahkan doa-doa kami ini. Amin. Mari Ibu Bapak, sebelum kita mulai, kita memuji nama Tuhan lagi, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400
53 bait 1 sampai dengan ketiga. Yesus kawan yang sejati. Mari oma-oma, oma-opa semua masih bersemangat memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati. Yang lemah di bawah dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan cuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Baik, yang kedua, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, bila ada tandanya, ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Ya, mari Bapak Ibu tetap semangat. Kita mau menyanyikan lagi bait yang ketiga. Adakah hatimu sarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Bila kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Bisa lagunya ya Ibu Bapak ya, Yesus kawan yang sejati. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Ibu Lucia, bagaimana kita menjadi sahabat Yesus. Ibu Lucia, tolong pimpin doa sebelum firman. Oke, yuk mari Bapak Ibu kita satu dalam doa sebelum kita bersama membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk waktu, kesempatan yang masih Engkau berikan pada kami untuk kami kembali boleh bersama-sama sekutu, sekalipun masih harus melalui Zoom, tapi kami percaya bahwa di dalam ini juga kami boleh bersama-sama bersekutu bersama sesama saudara-saudara seiman kami
Dan sebelum kami membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan setiap kami untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ya, sorry saya agak telat sedikit masuknya. Ada kendala biasa di internet, jadi saya mesti lari. Pagi ini kita akan membahas dari kitab atau membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Dikatakan begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku penuh, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian bacaan firman kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tema kita tadi sudah dikatakan arti seorang sahabat. Sebelum kita berbicara mengenai sahabat Yesus, kita perlu mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sahabat. Menjadi seorang sahabat itu tidak mudah. Kalau teman saja ya masih lumayan lah ya. Nah, menurut Bapak Ibu, siapa sih sahabat menurut Bapak Ibu? Jadi setiap orang bisa punya kriteria masing-masing yang menganggap dia adalah seorang sahabat. Boleh menjawab. Siapa sahabat menurut Bapak Ibu? Nah, tidak ada yang punya sahabat? Boleh di-unmute, kemudian jawab. Bapak Ibu punya sahabat kan? Nah, kalau punya sahabat, kenapa Bapak Ibu bisa menyebut itu adalah sahabat? Dia adalah sahabat. Yang Lucia sahabat. Apa? Bu Lucia sahabat kita. Sahabat kita. Kenapa bilang saya sahabat, Ibu? Sahabat itu teman yang teman baik dalam duka maupun suka. Nah, teman baik dalam duka maupun suka. Yang lain mungkin punya kriteria lain yang mengatakan bahwa dia adalah sahabat. Selalu memberi inspirasi. Selalu memberi inspirasi. Ya, inspirasinya. Ya, jadi memang sahabat itu pastinya lebih dari sekedar seorang teman, ya. Lebih dari sekedar seorang teman. Seorang bisa, ya, seorang baru bisa dikatakan sahabat hanya oleh orang yang sudah berteman dengannya. Saya nggak bisa bilang ke sembarangan orang kamu adalah sahabat saya. Jadi hanya dengan seorang yang sudah berteman untuk beberapa waktu lamanya, yang kemudian bisa mengatakan bahwa ia adalah sahabatku. Karena
Karena apa? Karena dia merasakan bagaimana kehadirannya berbeda dari sekedar seorang teman. Ya, tadi sudah dikatakan tentang sahabat itu seperti ini dan itu. Dalam bahasa sehari-hari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu, sahabat itu seorang yang selalu ada ketika kita ingin berbagi cerita, serta memberi perhatian ketika kita membutuhkan. Kalau kayak tadi bilang sobat dalam suka maupun duka, gitu ya. Jadi dia adalah orang yang selalu ada ketika kita mau bercerita, mau berbagi cerita, dan memberi perhatian ketika kita membutuhkan. Artinya, kalau seorang teman mungkin mau mendengarkan, tetapi bisa saja mengatakan tidak mau atau mendengarkan asal saja. Tapi seorang sahabat tidak akan melakukan yang seperti itu. Dan ketika bersama seorang sahabat, tidak ada rasa sedih gitu ya, ketemu dia, enggak. Dan seorang sahabat biasanya membuat kita bisa tersenyum kembali. Nah, Bapak Ibu, itulah bedanya sahabat dengan sekedar teman. Sahabat akan mendukung kita, tadi dikatakan ya, mendukung kita untuk melakukan hal yang baik dan akan menegur kita di saat kita berbuat salah. Itu sahabat, dia mau melakukan hal itu. Sedangkan teman, dia akan sungkan. Dia akan sungkan untuk saling menegur dan menasehati karena belum tentu akrab dan saling memahami satu dengan yang lain. Ya, jadi kalau seorang sahabat, dia akan mengatakan, dia akan menegur. Karena untuk kebaikan dari sahabatnya ini. Tapi seorang teman belum tentu mau melakukan itu. Karena itu banyak orang kan bilang, nggak usah negur lah daripada nanti salah paham. Ya, itu karena hanya sekedar teman. Nah, Bapak Ibu, ingat nggak ada sebuah film yang berjudul The Intouchable, ya itu sekitar tahun 2011 saya pernah nonton di TV, televisi pernah diputar, dan film ini sangat menarik. Diambil dari kisah nyata. Kisah nyata yang menceritakan tentang persahabatan Philip, ya, dia seorang miliuner kaya yang lumpuh karena habis naik paradigling. Dia jatuh mengalami lumpuh dari leher ke bawah. Dan bersahabat dengan seorang yang bernama Brice, seorang imigran yang berkulit hitam yang baru saja keluar dari penjara. Persahabatan mereka unik. Ini Brice dan Philip. Philip seorang miliuner yang lumpuh. Sedangkan Brice yang berkulit hitam ini seorang imigran dengan catatan kriminal yang tinggal di apartemen sempit bersama dengan bibinya. Philip, dia orang yang serius, dia menyukai lukisan dan menyukai kata-kata yang indah. Sedangkan Brice tidak memahami lukisan, tidak memahami kata-kata yang indah, karena dalam soal musik pun berbeda. Kalau Philip suka musik klasik, sedangkan Brice menyukai musik R&B di Amerika. Mereka boleh dibilang bertolak belakang kan? Dari segala sudut mereka bertolak belakang. Tapi ternyata mereka bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Seperti contohnya, kita lihat dalam gambar ini bagaimana Philip dan Brice bisa, mereka ketika bertemu mereka ternyata bisa saling mengisi satu dengan yang lain di tengah perbedaan yang ada. Mereka bisa bersahabat. Brice bisa membuat Philip tersenyum, bisa membuat Philip kembali bersemangat. Yang berikutnya, dia membawa jalan Philip yang selama ini tidak pernah ada yang mau atau berani melakukannya. Bahkan, kalau di gambar berikutnya, Brice bisa mengajak Philip bermain di salju. Sekalipun dia harus ada di kursi roda, tapi Brice mau membawa dan membuat mereka bergembira bersama. Ya. Perbedaan yang ada, contohnya, waktu satu saat Brice yang berkulit hitam ini nanya,
apakah Anda menyukai lukisan? Karena di rumahnya banyak lukisan. Kemudian Philip mengatakan kalau ia menyukai lukisan dari pelukis Rafael. Ya. Kemudian Dries menjawab dengan mengatakan kalau ia lebih menyukai kura-kura ninja lainnya. Artinya nggak nyambung omongan mereka. Rafaelnya Dries itu adalah salah satu tokoh di film kura-kura ninja. Jadi nggak nyambung sebenarnya, tapi mereka bisa bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita lihat kemudian, ya bagaimana dengan kehidupan yang kita jalani. Kita lihat, Dries dapat menjadi sahabat yang baik, yang selalu membawa keceriaan, serta dapat memperlakukan Philip sebagai manusia, bukan sebagai manusia yang tidak berguna. Dia bisa memperlakukan seperti manusia lainnya. Kalau orang-orang di sekitar Philip tadi begitu takut, begitu sungkan, sehingga Philip ya hidupnya tetap begitu-begitu saja dan merasa diri sebagai seorang yang lumpuh, yang tidak berguna. Tapi Dries sebagai seorang yang mendampingi dan akhirnya bisa menjadi seorang sahabat, membawa perubahan yang begitu besar karena memperlakukan Philip sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana ketika kita menjadi sahabat Yesus? Sebenarnya kalau dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi, siapa yang berinisiatif menjadikan kita sahabat Yesus? Bukan kita, bukan manusia yang mengatakan saya mau menjadi sahabat Yesus. Yang berinisiatif menjadikan kita sahabat Yesus bukanlah kita manusia, tetapi Yesus sendiri yang mengatakannya. Dalam ayat 14 di awal, yang pertamanya, Tuhan Yesus bilang, kamu adalah sahabatku. Kemudian di ayat 16, dia juga mengatakan lagi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya kita harus menyadari, bukan karena kita yang ingin, atau inisiatif dari kita mau jadi sahabat Yesus, enggak. Tapi Tuhan Yesus yang menghadirkan diri, Tuhan Yesus yang mengajak terlebih dahulu. Di mana sebelum Tuhan Yesus mengatakan hal itu, Tuhan Yesus bicara banyak mengenai apa yang sudah dia lakukan dan dia kehendaki dari kita sebagai pengikutnya. Sebelum dia mengatakan engkau adalah sahabat, Yesus banyak berbicara tentang hal itu. Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, kalau kasih yang Yesus berikan adalah kasih dari Allah Bapa, dan yang ia kehendaki adalah supaya kita juga tinggal di dalam kasih itu dengan cara menuruti perintahnya sama seperti Yesus. Bapak Ibu, bukankah kita dapat mengenal Allah kita melalui kehidupan yang Yesus jalani, melalui kehidupan yang Yesus lakukan? Kalau Tuhan Yesus mengatakan, aku hidup dari kasih Allah Bapa dan kamu sekarang tinggal dalam kasihku, artinya ya kita adalah atau kita juga dapat orang-orang di sekitar kita, artinya dengan apa yang nanti kita lakukan dapat mengenal Yesus ya melalui kehidupan kita. Apa yang Yesus kehendaki? Ya, dalam ayat 12 dikatakan, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih seperti apa yang telah Yesus lakukan pada kita? Bapak Ibu pasti dengan cepat akan menjawab. Kasih yang dengan rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena itulah kemudian Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku. Dia mau menjadi sahabat kita. Bapak Ibu, kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, dan kemudian Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, kamu bukan lagi hamba, kamu adalah sahabat. Karena apa? Kita bukan lagi hamba, dalam Alkitab tadi dikatakan, karena sekarang
kita tahu apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dan apa yang Yesus kehendaki untuk kita lakukan sebagai sahabatnya. Ya, jadi di sini kita melihat, belajar bagaimana kemudian Tuhan Yesus kalau kita lihat mengatakan sebagai seorang sahabat dia rela, dia mau memberikan nyawanya. Dan sekarang yang dia ingin adalah supaya kita juga mau mengasihi Tuhan Yesus, menjadi sahabat Yesus dengan kehidupan yang dia berikan. Kalau di sekolah minggu ada lagu yang mungkin Vera dan Yohanes juga tahu, lagu Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Jadi anak-anak diajarkan bahwa Yesus sahabatku. Karena apa? Sebagai seorang sahabat, Yesus mati bagiku. Aku mau ya sampai aku besar nanti, aku akan mengasihi Yesus. Jadi saya seringkali bilang bahwa lagu-lagu itu bukan sekedar lagu, tetapi sebuah kata-kata yang mengingatkan kita. Bapak Ibu, menjadi sahabat Yesus berarti kita juga ingin melakukan dan memberikan yang baik baginya, bukan? Ya enggak? Sebagai seorang sahabat dalam pertemanan kita, dengan sesama kita, sebagai seorang sahabat saja, sebagai manusia, kita ingin melakukan yang baik untuk sahabat kita. Kita biasanya mau atau rela berkorban untuk sahabat kita. Kita selalu ingin yang baik terjadi untuk sahabat kita. Karena itu dikatakan dalam suka, dalam duka, seorang sahabat itu ada. Tuhan Yesus sudah memberikan persahabatan yang begitu indah kepada kita. Dan bahkan dia mengatakan, engkau adalah sahabatku karena tahu apa yang aku katakan. Bukankah berarti kalau kita merasa bahwa ya, saya adalah sahabat Yesus, aku juga ingin melakukan dan memberikan yang baik bagi Tuhan kita. Ya enggak? Kalau sebagai seorang sahabat, di tengah keterbatasan kita memang, tapi keinginan kita sebagai seorang sahabat yang sudah diberikan begitu banyak oleh sahabat kita yaitu Yesus, kita juga ingin melakukan yang baik, ingin melakukan yang berkenan kepadanya, memberikan yang baik bagi dia. Yesus menghendaki kita untuk hidup dalam kasih kepada Allah yang tercermin dalam kasih kepada sesama. Itu yang Yesus mau. Sebagai seorang sahabat, apa yang akan kita lakukan? Ya, sahabat tadi mau melakukan apa yang baik bagi sahabatnya. Kalau Yesus mengatakan yang demikian, yang dia mau adalah kasih itu tercermin dalam kasih kita kepada sesama. Dengan mengatakan dalam ayat 18, pergi melakukan itu, di mana dari semua itu kemudian menghasilkan buah. Mengasihi Allah sama dengan mengasihi sesama. Ya, sama seperti Paulus katakan kan, kalau kita mengasihi Allah, harusnya kita bisa mengasihi sesama kita. Ya tentu di tengah segala keterbatasan kita, tapi kita tidak pernah akan terlintas untuk ngejahatin sesama kita. Mengasihi Allah berarti mengasihi sesama. Paulus pernah katakan kan, mengingatkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 12, dia mengingatkan kembali begini. Ya dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 dikatakan begini, ayat yang ke-12. Paulus mengingatkan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kita juga hari ini tidak pernah bisa melihat Allah. Tapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Sehingga kemudian dalam ayat 20 Paulus juga mengingatkan tentang kasih kepada Allah itu. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi,
Mengasihi Allah, menjadi sahabat Allah, artinya kita juga mau melakukan apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan dengan mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama, tadi katakan artinya kita mengasihi Allah. Persahabatan sudah Tuhan Yesus berikan. Dan Dia tawarkan kepada kita. Sebagai seorang sahabat, Dia berjalan bersama dengan kita setiap saat, bahkan seumur hidup kita. Dia akan berjalan, Dia akan ada bersama dengan kita. Dia adalah sahabat kita. Tadi lagu yang kita nyanyikan, Yesus sahabat yang sejati. Dia mendengarkan setiap kesakitan, setiap kerinduan hati kita. Ketika kita kesepian dan kecewa, Yesus, sahabat sejati, tetap menemani kita. Dia tidak lari. Dia tidak meninggalkan kita. Mungkin kita yang meninggalkan Dia. Tapi Dia ada bersama kita sebagai seorang sahabat yang siap mendengarkan. Dalam mengarungi kehidupan yang tidak mudah dan berbahaya ini, kita dapat mengandalkan penyertaan sahabat kita, Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kalau nyawa saja sudah Dia berikan kepada kita yang adalah para sahabatnya, lalu apalagi yang perlu kita khawatirkan? Dia sungguh Allah yang hadir dan kita adalah sahabatnya. Dan arti seorang sahabat, kita artinya juga bisa mengandalkan Dia. Selain itu juga kita yang melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi seorang sahabat itu akan saling. Dia mau mendengarkan kita setiap saat. Biarlah kita juga mau mendengarkan Dia setiap saat. Melalui apa? Melalui saat teduh kita, melalui doa kita, melalui pembacaan firman kita. Kita mau mendengarkan Dia. Sehingga dalam menjalani hidup ini, kita semakin tahu. Semakin mau dan mampu menjadi sahabat yang baik bagi Tuhan Yesus, sahabat kita. Jalinan persahabatan Yesus membuat kita merasa aman. Karena Yesus akan selalu melindungi dan tidak pernah sekali lagi meninggalkan kita. Kita ingat, Dia sahabat yang sejati. Maka jadilah kita juga sahabat Yesus yang baik. Yang mendengarkan, yang melakukan seperti apa yang Dia mau. Sehingga sebagai seorang sahabat, kita juga bisa diandalkan untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai seorang sahabat yang Dia hadirkan yang ada di tengah dunia ini. Sebagai seorang sahabat, dapatkah kita juga diandalkan untuk melakukan apa yang Ia inginkan? Amin. Terima kasih, Bu Lucia, sudah mengingatkan kita semua untuk bagaimana caranya kita menjadi sahabat Yesus. Menjadi sahabat Yesus adalah menjadi sahabat sesama kita. Kalau tadi diingatkan kita oleh Rasul Paulus, bagaimana kita kalau tidak bisa mencintai saudara kita, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan Yesus, Allah Bapa yang tidak kelihatan. Jadi itulah, kita harus mencintai sesama kita, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Baik, Ibu Bapak, kita lanjut, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 406, bait 1 dan 3. Ya Tuhan, bimbing aku. Mari Bapak Ibu semuanya, kita memuji Tuhan. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di
Foto time. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong dibuka kameranya, kita akan foto bersama. Arman, tolong. Pak, dibuka ya kameranya ya. Dibuka ya kameranya semua ya. Sebentar. Ayo. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Sekali lagi yang ketiga ya. 3, 2, 1. Oke, Oma Opa, terima kasih. Terima kasih, Arman. Sudah selesai fotonya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita menyanyikan lagi lagu dari NKB 167 ayat bait 1 sampai 3, Tuhan Yesus sahabatku. Mari, Oma Opa, kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Menghibur dalam suka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kita nyanyikan bait yang kedua. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegar. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kita lanjutkan dengan bait yang ketiga, dengan lebih bersemangat. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang.
Lucia kami minta untuk memimpin doa syafaat. Dan setelah doa syafaat, kita akan menyanyikan lagu seperti biasa. Bapak, terima kasih. Mari satu di dalam doa, Bapak Ibu. Kembali kami datang ke hadapan-Mu, ya Bapa. Kami bersyukur ketika kembali kami diingatkan bahwa kami sesungguhnya adalah sahabat-Mu, dan Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Karena itu ya Bapa, mampukan kami juga untuk menjadi sahabat yang baik. Sahabat yang dapat diandalkan untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, di mana melaluinya cinta kasih-Mu juga boleh dirasakan oleh sesama kami. Dan melalui itu semua, mereka juga boleh mengenal dan mengasihi Tuhan. Bapak, kami mempercayakan kehidupan kami untuk kami dapat melakukan, menjalani kehidupan dengan baik, dengan segala keterbatasan yang kami miliki, tapi kami bersyukur. Kami memiliki Allah yang begitu peduli pada kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bapak, kami saat ini juga berdoa bagi rekan-rekan kami, bagi sesama kami yang ada dalam berbagai macam pergumulan saat menjalani kehidupan ini. Mereka yang ada dalam masa-masa pemulihan setelah menjalani operasi, khususnya Bapak Albert Cahyadi dan juga Mariana yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Bapak, biarlah Engkau yang menyempurnakan kesembuhan dari Bapak Albert. Begitu pula Engkau memberikan pemulihan bagi Mariana, dan dia juga boleh kembali memiliki tubuh yang sehat dari Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Sianet yang jatuh dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Ya Bapak, Engkau tahu apa yang dialaminya, dan Engkau tahu pengobatan yang tengah dijalaninya saat ini di rumah sakit. Berkatilah ya Bapak, supaya melalui semua yang dilakukan, dijalani di rumah sakit ini juga boleh Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk kesembuhan dari saudara kami, Ibu Janet. Kami juga berdoa khusus bagi Ibu Diana yang matanya saat ini tengah bermasalah. Kami percaya bahwa melalui dokter, melalui pengobatan, terapi yang tengah dijalaninya, Tuhan yang memberkati, sehingga semua itu boleh Tuhan pakai juga untuk kebaikan dari mata Ibu Diana, dan biarlah Ibu Diana juga boleh memiliki kesabaran di saat menjalani masa-masa pengobatan ini. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana dan maksud yang baik di dalam semua itu. Kami juga berdoa bagi kesehatan Ibu Frida Winata, kemudian juga keluarga Pak Kelly, keluarga Dewi Adit. Bapak, kami percayakan kesehatan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Begitu pula dengan kami semua ya Bapak, kami juga mau percayakan kesehatan yang kami miliki di dalam pemeliharaan Tuhan, dan mampukan kami juga untuk kami dapat menjaga kesehatan dengan baik. Kami juga berdoa bagi keluarga besar Perensia saat ini. Biarlah Tuhan juga yang menjaga, memelihara kehidupan dari hari ke hari. Mereka yang mungkin sakit, yang terpapar COVID, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Engkau sendiri juga yang hadir bersama dengan saudara kami ini, dan Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan tetap semangat dan damai sejahtera Tuhan, sehingga sebagai anak-anak-Mu kami dimampukan melewati semua itu dengan baik. Kami juga berdoa bagi keluarga Perensia yang sedang mengalami kesulitan, baik pergumulan dalam hal ekonomi, pergumulan keluarga, pekerjaan, usaha. Ya Bapak, kami juga percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara-saudara kami ini berkumpul dan berjuang sendiri, karena Engkau ada dan Engkau hadir, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kekuatan, sehingga mereka juga boleh memiliki kekuatan, memiliki semangat dan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Biarlah kami semua dapat tetap mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Kami juga berdoa bagi
segala pengharapan yang kami miliki, kami mau letakkan di dalam tangan kasih-Mu, karena sungguh Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Terima kasih Bapak, kami percayakan hidup kami sepanjang hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Lucia sudah membawakan firman yang menguatkan hati kita semua. Terima kasih pada Ibu Vera dan Pak Yohanes yang sudah mengiringi kita memuji nama Tuhan. Terima kasih kepada Arman, kepada Ibu Stella. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam acara ini. Dan tentu saja terima kasih kepada semua Ibu Bapak yang mengikuti dengan setia dari awal sampai berakhirnya acara ini. Dan yang tidak kita boleh lupakan adalah terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memimpin kita setiap hari, setiap saat. Sebelum mengakhiri acara ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Berlensia yang akan datang diadakan pada hari Sabtu 24 September dengan tema Siapa yang Terbesar dan akan dipimpin oleh Pendeta Immanuel Kristo. Jangan lupa ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Dan pengumuman yang kedua, Komisi Dewasa akan mengadakan seminar pada tanggal 21 September dengan tema Tetap Berguna dan Menjadi Berkat. Tetap Berguna dan Menjadi Berkat ini terinspirasi dari buku Pak Andar, Selamat Berguna. Ya, Ibu Bapak, tolong siapkan waktu. Semoga kita semua sehat dan hari Rabu tanggal 21 September kita bisa berkumpul di Aula GKI Samanhudi untuk mengikuti seminar yang akan dipimpin oleh Pendeta Grace Bustami. Sekian pengumuman yang ada. Sampai bertemu lagi Ibu Bapak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Makasih Bu Lucia, Bu Emi. Terima kasih Bu Stella. Terima kasih Bapak Ibu. Sorry Bu Stella tadi aku telat masuknya Bu Stella. Bapak Bu Yuanita. Maaf ya Bu Stella. Ibu Emi. Bapak Bu Yuyu. Ya. Terima kasih Farida. Kerja di rumah. Terima kasih Vera.